bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku channel. Jumpa lagi dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini, Senin 13 Juni 2022. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Matius bab 5 ayat 38 sampai ayat 42. Doa kita hari ini bersama dengan Suster Maria Anuncia PRR dari Komunitas Pringgolayan Yogyakarta. Permenungan kita hari ini dipersiapkan dan akan dibawakan oleh Suster Maria Alfonsin PRR yang saat ini sedang bertugas di Malang, Jawa Timur, dengan tema Kalahkanlah kejahatan dengan sikap baikmu. Mari kita siapkan hati kita mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Datanglah ya Roh Kudus dari surga mulia, lawatilah umatmu dengan cintamu mesra, barui hati kami jadi tempat tinggalmu. Pengajar Maha Bijak, Bapa Kau melarang geram menuntun jiwa. Kuatkan hati kami lawan godaan setan dan setia padamu. Penghibur yang sejati, penuhi jiwa kami yang dambakan kasih-Mu. Berikanlah damai-Mu, kuduskan hidup kami, jadi saksi-Mu benar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk segala kemurahan kasih daripadamu yang selalu Engkau limpahkan kepada kami dalam seluruh kehidupan kami. Kami mohon semoga melalui semuanya itu kami dimampukan untuk membangun semangat cinta akan Dikau dan sesama, juga belajar dari Injil-Mu hari ini untuk tetap mencintai semua dengan tidak membalas perbuatan jahat yang dilakukan oleh orang lain terhadap kami. Engkau Tuhan selalu kami puji hari ini dan sepanjang masa. Amin. Marilah Bapak Ibu dan para sahabat terkasih, kita mendengarkan firman Tuhan. Sapaan Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 38 sampai 42. Yesus dan hukum Taurat. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu,
Berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kalahkanlah kejahatan dengan sikap bantu. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih di dalam Kristus, hari ini peringatan wajib Santo Antonius dari Padua, imam dan pujangga gereja. Ia dilahirkan pada tahun 1195 di Lisabon, ibu kota Portugal. Ayahnya seorang kapten dari angkatan bersenjata kerajaan di situ. Ketika berumur 15 tahun, ia telah masuk dalam kongregasi regular kanon dari Santo Agustinus, dan ia sangat memusatkan diri secara sungguh-sungguh dalam studi dan banyak melakukan kesalehan dalam biara di Coimbra. Para sahabat yang terkasih, Santo Antonius dikenal sebagai seorang pribadi yang pandai berkhotbah, dan orang-orang yang mendengarkan dia jumlahnya sangat banyak, sehingga terkadang tempat atau gereja di mana ia berkhotbah tidak cukup untuk menampung mereka yang datang untuk mendengarkan dia dalam khotbahnya. Dari seluruh pewartaannya itu, ternyata banyak orang bertobat dan kembali masuk ke dalam naungan gereja Katolik. Para sahabat yang terkasih, dari perkataan Yesus dalam Injil hari ini, Yesus menginginkan agar kita memutuskan mata rantai kejahatan dan dosa dengan perbuatan kasih. Karena menurut Yesus, jika perbuatan jahat dibalas dengan kejahatan, maka hal tersebut akan memutuskan hubungan kita antara Allah dengan manusia, serta manusia dengan sesamanya. Dari peristiwa ini, Yesus menawarkan kepada kita 4 poin penting untuk kita hidupkan dalam diri kita setiap hari. Yang pertama, jika ada yang menampar pipi kanan, berikanlah juga pipi kirimu. Kedua, jika ada yang meminta bajumu, berikanlah juga jubahmu. Ketiga, jika ada yang memintamu berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dengannya sejauh 2 mil. Dan yang terakhir, berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Dari situasi dan hal-hal yang telah ditawarkan oleh Yesus ini, kita secara pribadi diminta untuk tidak membalas hal-hal jahat kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Karena melalui cara yang demikian akan menghancurkan hidup kita sendiri. Yesus menginginkan agar kita tetap membalas kejahatan dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Karena melalui hal-hal baik, kejahatan akan dikalahkan. Seperti yang telah ditunjukkan oleh Yesus sendiri dan juga Santo Antonius dalam perjalanan hidupnya.
Santo Antonius mengajarkan semangat cinta kepada Tuhan dan sesama, sehingga pada akhirnya ia dikenal sebagai seorang pengkhotbah ulung yang berhasil membawa banyak penganut aliran sesat pada sebuah pertobatan. Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan sejenak kita merenungkannya, marilah kita bersatu hati menyampaikan doa-doa permohonan kita. Untuk orang-orang yang selalu berusaha menciptakan kejahatan di mana-mana, semoga mereka disadarkan dan bertobat untuk kembali melakukan hal-hal yang baik dalam seluruh kehidupan mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk mereka yang tengah mengalami persoalan dalam hidup dan pekerjaan, semoga mereka dimampukan dan diberi jalan keluar yang terbaik untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang mereka alami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk diri kita sendiri, semoga kita dimampukan untuk bisa mencintai siapa saja, baik mereka yang berusaha melakukan hal-hal jahat terhadap kita maupun mereka yang selalu berbuat baik kepada kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak, kita boleh menyampaikan doa dan intensi kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan semua doa dan harapan serta kerinduan hati kita dengan mengulang kembali doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Tuhan kita Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabatku yang terkasih, telah bergabung bersama kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kita akan kembali jumpa dalam doa dan permenungan kita di hari berikutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati. Mohon dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, share video-videonya, dan tekan tanda lonceng notifikasinya.